Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan, saya Nur Syamsi Zain dari kelas M254 nomor 7 dari kelompok Floor. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktek sederhana mengenai pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Namun, sebelum prakteknya dimulai, kita akan membahas sedikit mengenai apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu. Jadi, pertumbuhan itu adalah proses di mana bertambahnya ukuran atau volume serta sel yang terjadi secara irreversibel, alias tidak dapat kembali ke posisi semula atau ke bentuk semula. Nah, sedangkan perkembangan adalah proses peristiwa perubahan biologis menuju dewasa yang tidak dapat diukur melalui angka. Nah, adapun tujuan dari praktikum kita kali ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau, dan yang kedua, untuk mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau apabila terkena cahaya matahari dan tidak terkena cahaya matahari. So, langsung saja kita ke video praktikumnya. Yang pertama, ada 4 gelas plastik, ada kapas secukupnya, kemudian ada kantong warna hitam 2 buah, dan yang terakhir ada label nama. Nah, selain alat-alat yang tadi, kita juga membutuhkan bahan-bahannya, yaitu yang pertama 20 butir kacang hijau, dan yang kedua ada air secukupnya. Nah, yang pertama itu kita harus menyiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan yang sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua, rendam 20 butir kacang hijau dengan air selama 24 jam. Ingat ya, 24 jam. A few moments later. Just then, later. End of flashback. Untuk tahap yang berikutnya, yakni tahap yang ketiga, siapkan 4 gelas plastik yang sudah diberi label nama dengan nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, kita mengisi keempat gelas ini dengan kapas kering secukupnya. Nah, setelah semua gelas diisi kapas kering, kita tuangkan air secukupnya. Setelah semua wadah terisi air, kita masukkan 5 buah kacang hijau di masing-masing wadahnya yang sudah direndam selama 24 jam. Nah, setelah semuanya sudah terisi masing-masing 5 biji kacang hijau, kita letakkan keempat gelas ini di tempat yang berbeda-beda. Yang dimana gelas pertama di tempat yang terkena cahaya matahari, gelas kedua di tempat yang gelap, kemudian gelas yang ketiga kita tutup menggunakan plastik hitam, dan ini kita letakkan di tempat yang tertutup atau tidak terkena cahaya matahari. Dan yang terakhir, gelas keempat, ini kita tutup juga menggunakan kantong hitam dan juga kita simpan di tempat yang terkena matahari. Nah, setelah kita meletakkan keempat gelas yang tadi di tempat yang berbeda, jangan lupa untuk mencatat proses pertumbuhan dan perkembangannya, mulai dari pertumbuhan batang, warna daun, dan pertumbuhan daunnya selama 5 hari ya.
Nah, berikut adalah hasil percobaan setelah 5 hari. Nah, berdasarkan dari hasil percobaan kita, dapat kita lihat bahwa kecamba yang berada di tempat yang lebih gelap cenderung lebih panjang dibanding kecamba yang berada di tempat yang lebih terang. Mengapa demikian? Hal ini karena energi pertumbuhan pada kecamba yang berada di tempat yang lebih terang dialihkan atau digunakan untuk membentuk daun dan membentuk jaringan pada batang. Nah, selain oleh perbedaan proses pertumbuhannya, terdapat juga perbedaan pada warna batang dan warna daunnya. Kecamba yang berada di tempat lebih terang, warna batang dan daunnya berwarna hijau, sedangkan kecamba yang berada di tempat yang gelap, warna batang dan daunnya cenderung pucat. Mengapa demikian? Hal ini karena kecamba yang berada di tempat terang atau terkena matahari memiliki zat klorofil atau zat hijau daun, sedangkan yang tidak terkena matahari tidak memiliki zat klorofil. Selain dari itu juga, kecamba yang terkena cahaya matahari melakukan proses fotosintesis atau proses mencari makanannya sendiri. Sedangkan kecamba yang tidak terkena cahaya matahari tidak melakukan proses fotosintesis. Nah, dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat memperlambat proses pemanjangan pertumbuhan, akan tetapi dapat membuat tumbuhan menjadi lebih sehat dan lebih hijau. Nah, sedangkan tanpa cahaya, proses pemanjangan tumbuhan terjadi lebih cepat, tetapi tumbuhan menjadi kurang sehat dan menjadi lebih pucat. Baik, sekian dari proses pengamatan kita selama 5 hari. Semoga hasil ini dapat membuat kalian lebih mengerti dan lebih paham mengenai proses pertumbuhan kecamba. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.